Apakah diskusi ini sudah ada direncanakan sebelumnya? Tidak. Tidak, udah dengar kalian ya? Dengar kan? Oke, buat Dinda Egi, saya hargai on cam-nya Anda dengan saya izinkan Anda bertanya duluan tentang seputaran iman Islam. Silakan. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Kalau menurut saya ya, saya kan Kristen, abang Muslim. Untuk sekarang ya kita jaga keimanan saja. Oke, kita jaga keimanan kita saja, betul? Itu tadi perkataan Anda? Oke, terkadang gini ya, Egi ya, saya minta maaf sebelumnya. Terkadang teman-teman Kristen ini nggak sadar yang ada pada dirinya itu bukan iman tapi angan-angan. Loh, kenapa kok bilang angan-angan, Faruk? Karena nggak ada validasi. Kalau kami katakan apa yang pada diri kami itu iman, itu jelas boleh. Karena ada validasinya. Contoh, kami bertuhan kepada Allah. Ada perintahnya dalam Al-Quran, di mana kami diperintahkan bertuhan dan menyembahnya kepada Allah. Bahkan ada janji surga yang diberikan kepada Allah. Bagi orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, akan diberikan surga untuk dia. Kan surah Fussilat ayat 30. Surah Al-Ikhlas, banyak datanya. Surah Al-Anbiya, di mana lagi? Di dalam surah Toha, banyak datanya gitu loh, tervalidasi. Nah, kami beriman kepada Allah, Allah memvalidasi iman kami. Gitu loh. Contoh di dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina innallahi Islam. Ali Imran 85, Allah tolak. Tidak ada agama yang bisa diterima Allah di kolong langit ini selain daripada Islam. Dan Islam itu adalah agama yang diridhoi sama disempurnakan oleh dia, sudah disempurnakan oleh dia. Surah Al-Maidah ayat 3. Sekarang saya tanya, jika memang Egi meyakini Kristen itu adalah agama, siapa yang memberikan validasi Kristen sebagai agama? Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan. Oke, siapa Tuhannya yang memvalidasikan Kristen sebagai agama? Tuhan Yesus. Oke, di mana Yesus memberikan validasi Kristen itu adalah agama? Karena dia sang penebus dosa. Tidak, saya tidak tanya karena apa, tidak. Yang saya tanyakan, di mana ya Yesus memvalidasi Kristen itu adalah agama. Contoh, Islam itu adalah agama. Validasinya ada di mana? Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 85, gitu loh. Surah Al-Maidah ayat 3. Kalau Kristen ini adalah agama yang divalidasi oleh Yesus, di mana Yesus pernah mengatakan Kristen itu adalah agama? Egi, di mana? Egi, kita buktikan teman-teman, yang ada pada diri mereka ini iman atau angan-angan. Karena kalau kita kaji sebenarnya bukan iman, tapi angan-angan. Angan-angan. Kenapa dikatakan angan-angan? Karena tanpa validasi. Dari siapa? Dari sosok yang diimani. Validasi itu apa? Validasi itu seperti sertifikat, pengesahan, legalitas, gitu loh. Atau jawaban dari sosok yang kita imani. Harus ada, kalau enggak angan-angan. Gitu loh. Contoh seperti saya mengatakan, tanah ini milikku. Lantas orang yang mempertanyakan tentang tanah ini bilang, mana suratnya? Apakah surat itu atas namamu? Jika aku tidak bisa tunjukkan suratnya, gitu loh. Maka apa yang kukatakan, kuklaim ketika aku katakan tanah ini adalah tanahku, itu hanya angan-angan. Kalau aku paksakan itu sebuah kenyataan, aku gila. Dikatakan gila, karena aku mengklaim sesuatu yang tidak mendapatkan legalitas, yang nggak ada legalitasnya atas diriku. Nah, sekarang saya tanya, ketika memang Kristen itu adalah agama yang divalidasikan oleh Yesus, mana legalitasnya? Di mana tertulis? Yesus mengatakan, sesungguhnya agama yang kuridoi itu adalah Kristen. Sesungguhnya telah kusempurnakan Kristen sebagai agamamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Yesus, mereka tidak perlu risau, akan disediakan surga atas mereka. Malah yang ada kebalik, manggil Yesus Tuhan diusir. Matius 7 nomor 22-23. Ya, di mana validasinya ada, Egi?
validasi yang mengatakan, validasi dari Yesus yang mengatakan Kristen itu adalah agama, di mana tertulis, Egi? Tap layar teman-teman ya, love orange-nya teman-teman. Tap layar love orange-nya teman-teman, minta tolong teman-teman ya, tembuskan dulu dia ke 500k tap layar kita teman-teman. Egi, ya, di mana tertulis validasi dari Yesus yang mengatakan Kristen itu adalah agama, di mana? Jujur dari saya tidak mana ya, nggak terlalu paham sih. Nah, tidak ada kan? Tidak bisa kau tunjukkan datanya kan? Karena kan maksudnya saya tidak sekolah tentang misalnya tentang Alkitab, supaya kan belajar tentang itu. Tapi kan dari kecil memang saya sama ya kami agama Kristen. Oke, berarti sejauh ini Egi ini hanya ikut-ikutan saja kan? Ikut-ikutan orang tua, ikut-ikutan keluarga, dan ikut-ikutan orang sekitar untuk jadi Kristen kan? Betul? Betul? Dari dulu Kristen. Iya, tahu. Tahu dari dulu kamu Kristen. Makanya saya bilang, karena kamu tidak memiliki pemahaman apapun tentang Kristen, dan kau tak ngerti apapun tentang ajaran Kristen, berarti sejauh ini kamu masih jadi Kristen karena kamu ikut-ikutan saja, ngikut orang tua, ngikut keluarga, bahkan ngikut orang sekitar gitu kan, karena kamu gak ngerti apa-apa. Betul? Betul? Kalau Islam, kalau abang nyembah siapa? Iya, nanti dulu lah ke aku. Akuin dulu bahwa rasanya kau ini orang awam, hanya ikut-ikutan aja di Kristen. Nanti kamu Enggak uji sih, saya gitu loh. Jangan gantung dia, materi pertama digantung gitu saja, terus kita pindah ke materi yang lain. Berarti sejauh ini kamu cuman ikut-ikutan saja sebagai Kristen kan? Karena kamu nggak ngerti apa-apa kan? Betul? Betul, Egi? Ya, Berarti sejauh ini kamu ikut-ikutan aja di Kristen kan? Ikut orang Oh, tua, keluarga, dan orang sekitar kan? enggak. Betul? Untuk sekarang ya masih belajar tentang Enggak, kamu ikut-ikutan atau belajar? Kamu ikut-ikutan saja atau masih belajar? belajar. Oke, jika kamu saat ini kita uji, ya, karena yang menguji kamu ini salah satu Master Bible. Saya 27 tahun di Kristen. Jika memang saat ini kamu masih belajar, masih dalam tahap belajar tentang Kristen, oke, sebutkan satu hal saja apa yang kau tahu tentang Kristen. Kasih. Islam Kalau ada memang kamu tentang masih belajar ya, apa yang sejauh ini, apa yang sudah kamu pelajari tentang Kristen? kasih. Kasih, oke. Pernahkah Yesus mengatakan hukum yang utama itu adalah kasih? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak. Kalau kamu hanya berbicara tentang kasih, maaf ya Egi ya, penyembah iblis itu pun mengutamakan kasih. Iblis Yang saya tanyakan, namanya iblis tidak gini tidak loh, ada yang saya kasih. tanyakan gini, yang kita buktikan, saya tanyakan ini, kamu berikan data di mana Yesus mengatakan Kristen itu adalah ajaran kasih. Katanya Di kamu- mana? katanya Hukum kamu yang tahu. utama dalam Kristen itu adalah kasih. Di mana? Katanya kan kamu tahu tentang Bible. Nggak ada loh, Dinda. Apalagi di sini tidak ada. Nggak ada. Tidak ada Nggak tentang pernah kasih. Yesus berkata, dengar ya, Egi. Nih, taruhannya ini, Gi, taruhannya Gi, tengok Gi. Gi, ini taruhannya Gi. Ini taruhannya. Putus. Yesus nggak pernah berkata, hukum yang utama dengarlah Kristen. Ya, dengarlah Kristen. Hukum yang utama itu adalah kasih. Nggak pernah Yesus berkata begitu. Kasih itu hanya kambing hitam. Sementara isi dalamnya itu adalah maaf, kebencian. Mana datanya taruh? Saya buka satu-satu ya. Mana? Lukas 14 nomor 26. Ini. Lukas 14 nomor 26. Isinya ini. Banyak dari teman-teman Kristen nggak tahu. Ini Bible loh berkata. Lukas 14 nomor 26. Bisa dibaca ini, Egi?
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi murid. Ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 26. Gimana? Sekarang saya tanya sama Egi, ketika kamu tidak benci kepada istrimu, anak-anakmu dan orang tuamu, boleh nggak kau menjadi muridnya Yesus? Boleh nggak? Egi? Ya, Egi? Ketika berdasarkan ayat ini, ketika kau tak benci, 14:26, baca silakan. Mungkin nggak Lukas percaya dia kan 14. isinya seperti itu. Lukas 14 ayat 26. Abang Iya, coba baca. baca dari yang ayat yang 25. Baca Sampai ayat mana? baca ayat yang sebelumnya. Baca ayat yang sebelumnya. Iya, dari nomor 1 aja baca. Dari nomor 1 aja baca, biar kamu puas. Silakan. Jangan kamu pikir nanti saya memframing. Baca lagi dari Lukas 22 nomor 1. Silakan. Lukas 14 dari nomor 1 silakan. Dari nomor 1 baca Segala apa ini? sesuatu Kalau kamu mau lepaskan biar puas, untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. ya, Pada segala suatu kali, sesuatu banyak harus orang berdayun-dayun segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. ya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Maka dalam Lukas 14 nomor 22 itu Yesus berkata begitu. Sekarang saya tanya, ketika kau ingin ikut Yesus tapi kau tidak benci kepada kedua orang tuamu, bolehkah kau mengikuti Yesus? Boleh, Apa? boleh. Boleh. Berarti ayat itu salah ya? Iya. Lukas 14 nomor 26-nya salah. Berarti salah. Lukas 14 nomor 26-nya salah. Pada suatu kali banyak orang berdayun-dayun untuk mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak ia memikul tidak salibnya, dapat menjadi muridku. Orang yang selanjutnya, tak benci barang bapaknya, siapa- tak benci ibunya, terus barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau memperbaiki sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apa dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Oke, sekarang saya tanya. Dalam Lukas 14 nomor 26, 27-nya, syarat untuk ikut Yesus itu apa katanya? Pikul salib. Sebelumnya, di nomor 26-nya, syarat ikut Yesus jadi apa? Harus apa? Pikul salib kan nomor 27-nya. Iya kan, iya. Nomor 26-nya apa? Syarat ikut Yesus apa katanya? Nomor 26-nya. Syarat untuk ikut Yesus itu harus apa? Harus memben? Oh, harus memben? Ben? Nggak ada Ben? membenci. Ya sekali banyak orang berdayun-dayun
dalam perjalanannya sambil Coba baca ayat nomor berpaling. 26-nya. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Syarat menjadi Kan- muridnya Yesus harus membenci siapa? Dan ia Harus benci tidak siapa? membenci, tidak membenci, tapi tidak membenci. Iya. Berarti tidak. Iya, kalau kamu tidak membenci, Bukan kalau membenci, kamu tetapi tidak benci, tidak. kalau kamu tidak benci kepada orang tuamu, boleh nggak kau jadi murid Yesus? Boleh Iya. nggak? Kalau Iya, ah? tidak membenci. Iya, kalau tidak kamu membenci. tidak membenci, kalau kau tidak benci kepada orang tuamu, boleh nggak kau jadi pengikut Yesus? Iya. Loh, boleh atau tidak boleh? Boleh, karena kan tidak membenci siapa-siapa. Bapak saya kan tidak membenci. Di situ tertulisnya Katanya kan nggak tidak boleh. Di situ tidak layak. Kalau kau nggak benci orang tua kau nggak layak jadi muridnya Yesus. Boleh. Ini gimana sih pemahamanmu tentang kalimat? Ya Allah. Ini kita baca lagi ya. Orang datang kepadaku, Nih. Ini ayatnya nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki ataupun perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku, tidak boleh dia jadi muridku. Maka aku tanya, ketika kau tidak membenci orang tuamu, bolehkah kau menjadi muridnya Yesus? Atau ginilah sinonim pemahamannya. Ketika kamu tidak membenci, berarti menyayangi. Ketika kau sayang kepada orang tuamu, bolehkah kau menjadi murid Yesus? Kalau kau sayang ini kamu sama orang tuamu, boleh nggak kau ngikut Yesus? boleh. Yang benar siapa ini, kau atau Yesus? Yesus bilang nggak boleh. Kan kata dia nih, ia tidak dapat jadi muridku. Gitu loh. Kalau kau sayang kepada orang tuamu, istrimu, anakmu, saudara laki-laki dan perempuanmu, kau tak boleh menjadi muridnya Yesus. Tapi kau bilang boleh. Ini yang benar siapa, Yesus apa kalian? Coba lah. Ini siapa? Masa kalimat sesederhana ini aja nggak nyampe akal kalian do? Kalau kamu tidak membenci ayahmu, saudaramu dan istrimu, anak-anakmu, Egi, boleh nggak kau menjadi murid Yesus? Boleh. Berarti ini salah. Lukas 14:26-nya salah. Di sini tertulisnya tidak boleh. Egi, masih satu ayat loh. Belum lagi aku kasih Matius 10 nomor 34 sampai 36. Itu lebih mengerikannya lagi tuh. Gimana Egi? Ketika kau tak benci kepada orang tuamu, bolehkah kau menjadi murid Yesus? Boleh. Berarti ini Bibelmu salah. Lukas 14 nomor 26 salah. Enggak, ya kita pahami sendiri aja. Itulah jawabannya Egi. Kenapa Anda masih Kristen? Karena Anda nggak tahu Bibel Anda. Itu sekarang kan Makanya Anda masih Kristen. kebenaran firman Tuhan. Gitu loh. Kulit-kulitnya ini masih saya bahas kepada Anda. Tapi Anda sudah tidak bisa memahaminya. Nggak nyampe Anda. Jadi Yesus itu nggak pernah berkata ya, dia datang ke dunia membawa kasih, enggak. Dia datang ke dunia bawa pedang, pertentangan, di mana dia memisahkan seorang anak dari ayahnya, mertua dari menantunya. Itu kedatangan Yesus. Bikin kekacauan lah gitu bahasa sederhananya. Datanya di mana? Matius 10 nomor 34 sampai 36. Baca.
Yesus datang bawa pedang. Pertentangan, baca. Matius 10 nomor 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang ke dunia ini tidak membawa damai, melainkan pedang. Tapi kalian fitnah dengan mengatakan Kristen itu teroris. Dalam Quran nggak ada dikatakan, jangan kalian menyangka Nabi Muhammad SAW itu datang ke dunia ini membawa damai. Dia tidak bawa damai melainkan pedang. Nggak ada dikatakan. Di Bible kalian yang isinya seperti itu. Jangan kalian menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Coba baca Egi. Apa? Baca. Matius 10 nomor 34 sampai 36-nya, baca. Matius 10 34 sampai 36. 34 36. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Iya. Ada. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Lanjut. Sabar. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari anaknya, perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada padaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia dan mengutus aku. Nah, musuh orang itu adalah seisi rumahnya, bukan? Di dalam Matius 10 itu dikatakan, dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Untuk ikut Yesus, Anda harus jadikan seisi rumah Anda musuh Anda. Apakah Anda sudah memandang kedua orang tua Anda sebagai musuh Anda? Apakah Anda sudah memandang istri dan anak-anak Anda sebagai musuh Anda? Jika Anda tidak memandang mereka dengan pandangan sebagai musuh Anda, maka Anda tidak layak dikatakan ngikutin Yesus. Di mana letak ajaran kasihnya? Di mana letak ajaran kasihnya? Di mana korelasi ajaran kasihnya? Di mana sinkronisasi dari ajaran kasihnya? Ketika kalian berkuar-kuar tentang ajaran kasih, sementara kalian diajarkan untuk membenci seisi rumah Anda. Kalian diajarkan untuk memusuhi seisi rumah Anda. Bahkan Anda tidak boleh memiliki perasaan melebihi saudara Anda, keluarga Anda, dari Tuhan Anda, dari Yesus Anda. Jahit dong diberkati. Boleh enggak? Sesuai nggak sama Bible kalian dengan doktrin iman yang kalian keluarkan? Nggak sesuai. Ajaran kasih itu hanya kamuflase buat kalian. Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan, aku datang ke dunia ini untuk menyampaikan ajaran kasih. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kalau kita kaji dalam sejarah ya, tidak ada fakta sejarah, tidak ada historical sejarah yang menceritakan tentang perang bulan bintang. Perang bulan bintang, perang Islam, nggak pernah. Tapi fakta sejarah menunjukkan pernah terjadinya perang apa? Perang salib. Jaitrom dipercaya tidak berasbab. Perang salib. Gitu loh. Sekarang gini, saya tanya sama si Egi, jika memang Kristen itu adalah ajaran kasih, ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan kasih untuk Kristen, di mana?
Satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan tentang kasih. Tapi kasih yang adil ya, jangan laki-laki sama laki-laki saling mengasihi, akhirnya dikawinin. Kasih yang adil, jangan dikatakan kasih seorang perempuan mengasihi perempuan yang lain, akhirnya laki-laki sama perempuan dikawinin. Jangan dikatakan kasih, sementara ternyata kasihnya adalah kasih seorang laki-laki kepada babi betina. Akhirnya babi betinanya dikawinin. Itu kasih yang nggak masuk akal. Kasih ayatnya, Egi. Ayat dalam Bible, di mana Yesus mengajarkan tentang kasih yang adil kepada umat Kristen. Kasih yang adil ya. Jangan yang bertimpal berat sebelah, nggak boleh. Kamuflase itu apa bang? Eceng gondok. Ada ya pertanyaan. Panjang narasi orang, satu kata aja ngelengket di kepala. Kamuflase itu sejenis eceng gondok. Ada Egi? Ada? Masih bicara. Capek kok nyari, ya nggak ada itu. Kasih itu hanya kamuflase untuk membungkus doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja. Nggak ada itu. Kau cari kayak sampai kayak mana pun, Gi, aku yakin dan percaya itu tidak akan ada itu, Gi. Oh ini bang, Lukas 6 ayat 27. Hah? Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Oke, kita buka ya. Lukas 6 nomor 27. Ya. Oke, kita baca. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang-orang membencimu. Apakah ini adil? Kita uji boleh? Boleh. Kita uji boleh? Boleh, kita uji keadilannya ya. Oke, ketika ada orang yang berniat jahat ke dalam rumahmu, masuk ke rumahmu, merampok hartamu, dan juga maaf ini, hendak memperkosa istrimu, apakah dia musuhmu? Pantaskah dia dikatakan musuhmu? Pantas? Pantaskah dia dipandang musuh? Dia datang mau merampok rumahmu, mengambil hartamu, dan memperkaus istrimu. Pantas nggak itu dikatakan musuh, dipandang musuh? Egi, pantas nggak? Pantas nggak? Ya, pantas. Nah, ketika dia melakukan hal itu kepadamu, mampukah kau mengasihi dia? Sementara dia merampas hartamu, memperkosa istrimu, mampukah kamu berbuat kasih kepada dia? Sabar bang, sabar. Woi, karena mungkin kalau paham, jangan ada debat dengan debat dunia. Gimana bang? Nah, ketika musuhmu datang kepadamu, merampok hartamu, memperkosa istrimu, maaf ya, mampukah kamu berbuat kasih kepada dia? Maaf bang, secara manusia yang pasti bukan seperti itu. Nah, Ini secara manusia. nah, berarti ketika kita dipaksa untuk berbuat kasih kepada musuh, apakah itu sebuah keadilan? Adil nggak itu? Ketika kita dipaksa untuk mengasihi musuh, adil nggak? Adil nggak? Cai dong berkeadilan kau. Adil nggak? Ketika kau dipaksa untuk mengasihi musuhmu yang merampok hartamu, memperkosa istrimu, adil nggak menurutmu hukum kasihnya itu? Egi, adil nggak?
Egi, ini nggak bisa nih. Egi,